Pak? Bisa, oke, sip. Ya. Assalamualaikum Pak Katori. Waalaikumsalam Pak Adi. Sehat Pak? Ya, ya Pak Adi. Ini saya boleh minta waktunya sebentar Pak Adi. Iya, boleh sekali Pak. Tadi saya muter-muter nyari Bapak, ternyata Bapak di perpustakaan. Ya, tadi saya nyari-nyari di kantor, tidak ada. Dan kebetulan ini di perpustakaan sudah ketemu dengan Bapak dan saya ingin diskusi dengan Bapak. Iya, silakan Pak Katori. Ini karena kita tidak punya banyak waktu ya Pak. Kira-kira apa nih yang ingin Bapak sampaikan? Iya Pak, saya ingin berdiskusi tentang kegiatan diklat kemarin Pak, diklat matematika yang sudah saya ikuti. Dan alhamdulillah sudah selesai kami laksanakan. Saya sudah membuat laporannya dan ternyata apa yang saya peroleh dari diklat kemarin itu sangat menginspirasi saya Pak, menambah pengetahuan saya, mengembangkan kemampuan saya terutama dalam belajar matematika untuk anak Pak, seperti itu. Dan ini Pak, maksud saya setelah saya memperoleh materi BIMTEK kemarin, rencananya saya ingin mengembangkan apa yang sudah saya peroleh pada materi-materi lain. Karena kemarin ternyata apa yang saya pelajari sebelumnya itu bisa dikemas dalam bentuk yang menarik Pak, sehingga awalnya anak yang tadinya takut ini Pak, takut dengan matematika, kalau diajak belajar matematika itu pasti responnya kucing Pak, seperti itu. Harapan saya dengan teknik-teknik yang kemarin Pak, setelah itu diklat, itu anak jadi suka Pak, jadi senang. Dan ini saya ingin mengembangkan lagi untuk materi-materi selanjutnya agar bisa dibuat semenarik mungkin Pak, seperti itu. Jadi Bapak ikut diklat matematika, kemudian mendapatkan metode terbaru untuk bisa membuat matematika itu lebih menarik lagi dan bisa menyederhanakan rumus gitu ya Pak ya? Iya Pak, iya seperti itu. Ini kita cuma punya waktu sebentar ini Pak. Kira-kira dalam pembicaraan ini kita pengen dapat apa ini Pak dalam ketanaman ini Pak? Yang ingin Bapak dapatkan? Yang pertama, saya ingin materi lain bisa diadaptasi seperti apa yang saya dapat di BIMTEK Pak. Kemarin pada BIMTEK ternyata untuk mencari jarak, kecepatan, waktu yang sebelumnya anak-anak harus menghafal panjang itu Pak, ternyata bisa dibuat dalam rumus yang singkat, namanya segitiga rumus Pak, dan dibuat semacam kayak akronim singkatan Pak. Saya ambil contoh Pak, kemarin untuk mencari jarak kecepatan waktu itu bisa dibuat dengan segitiga dan diberi nama umpamanya Jokowi, seperti itu Pak. J-nya itu jarak, K-nya itu kecepatan, B-nya itu waktu. Nah, dari segitiga rumus ini nanti anak menyebutkan rumus mencari jarak apa, rumus mencari kecepatan apa, dan rumus mencari waktu apa. Nah, dari kemarin Pak, satu materi ini Pak, saya ingin mengembangkan lagi Pak di bab materi matematika selanjutnya. Dan saya punya ide Pak kemarin, ini kayaknya juga bisa diterapkan untuk mencari volume, debit, dan waktu Pak. Ini di pelajaran kelas 6 Pak, kebetulan ini nanti di semester 2 anak akan membahas materi ini. Saya akan buat lagi sama seperti itu. Saya buat segitiga rumus yang gampang dan anak mudah memahaminya Pak. Ya. Kemarin ternyata kok bisa diolah-olah kayak seperti mencari cara kecepatan waktu. Saya kemarin sudah punya gambaran seperti itu Pak, untuk membuat pembelajaran matematika menjadi lebih menarik. Saya buat rumus-rumus yang sederhana dan menyenangkan seperti itu. Bagus dan harapan saya teman-teman juga bisa Pak ya Pak. Ya, bagus sekali Pak apa yang menjadi gagasan Bapak. Artinya nanti berarti
rumus atau metode itu kan akan ditularkan ke siswa Bapak dan ke rekan sejawat mungkin ya Pak, biar lebih ya Pak, rencananya seperti itu Pak. Terus kira-kira pengembangan rumus ini yang Bapak persiapkan nanti ke depan bagaimana Pak? Pengembangan terhadap metode ini seperti apa Pak? Ya, jadi nanti dalam pembelajaran matematika ya mungkin anak saya ajak aktif ya. Mungkin yang sebelumnya anak kurang aktif nih Pak, masih pasif lah. Nah, saya ajak nanti Pak terlibat di dalamnya, lebih banyak aktif lah. Nah, nanti saya pancing anak-anak dengan memberikan soal kaitannya dengan cara kecepatan waktu. Nah, saya coba bercerita dulu, membuat soal yang menarik. Nah, kemudian setelah itu saya arahkan untuk menjawab soal seperti ini. Ternyata mudah sekali anak-anak. Buatlah segitiga rumus seperti ini. Nah, setelah anak-anak bisa menyimpulkan rumusnya seperti apa, nanti dengan metode perbanyak contoh-contohnya Pak. Itu ke anak Pak. Dan untuk rekan sejawat, nanti saya akan ini Pak, kalau boleh nanti Bapak Kepala Sekolah mengizinkan pada saat-saat rapat atau pada saat diskusi dengan rekan-rekan, kami ingin berbagi ilmu ini Pak, supaya bermanfaat juga bagi yang lain Pak, seperti itu. Iya Pak, menarik sekali dan Bapak memang luar biasa ini, dalam arti sudah mendapatkan diklat, kemudian ingin segera mendiseminasikan ke rekan sejawat dan ke anak-anak. Ini luar biasa Pak. Kemudian bagaimana Bapak melihat ini dan rencana untuk merealisasikan Pak? Ini kira-kira kapan, terus bagaimana Pak alurnya Pak? Saya ingin tahu ini bagaimana nanti rencana akan merealisasikannya. Kebetulan ini kan sudah masuk semester 2, biasanya semester 2 itu ada pemadatan materi Pak. Ada pemadatan materi. Maka materi-materi yang kebetulan menyangkut yang bisa dibuat dengan rumus yang mudah akan kami segera memberikannya, akan kami buat semacam bikin modul Pak, bikin modul rangkuman pembelajaran, bikin latihan-latihannya seperti apa, sehingga harapan saya yang mungkin materinya kalau kita lihat di buku itu banyak Pak, materinya bisa beberapa halaman-halaman, nanti bisa diringkas menjadi modul kecil. Dan mungkin bagi rekan sejawat mungkin materi ini tidak ada, tapi dari apa yang saya sampaikan mungkin rekan-rekan bisa mengadaptasi lah, mencontoh maksud ya mungkin artinya tidak sama mungkin, tapi pada materi-materi tertentu kalau itu bisa dibuat sesuatu yang menyenangkan, bisa dibuat sesuatu yang mudah sehingga anak menjadi suka matematika, itu bisa mereka terapkan juga seperti itu. Dan ini kebetulan Pak ya sudah semester 2, pas momennya ya, dan ini rencananya dalam waktu dekat ini saya akan segera membuat modulnya, membuat rangkumannya, membuat rumus-rumus yang menarik sehingga pembelajarannya nanti insya Allah menjadi lebih menyenangkan seperti itu Pak. Oke Pak, luar biasa Pak Katori, ini benar-benar sudah merencanakan, merancang dengan baik apa yang di diklat kemarin dapatkan, kemudian akan ditularkan ke anak didik, ke rekan sejawat. Ini patut saya apresiasi sekali Pak, ini Pak Katori luar biasa. Kemudian apa yang Bapak dapatkan dari obrolan siang hari ini Pak? Yang Bapak dapatkan dari obrolan siang hari ini? Ya, terima kasih, saya sudah mendapat dukungan dari Bapak Kepala Sekolah Pak Adi. Saya merasa ada support ini Pak dari Bapak Kepala Sekolah. Mudah-mudahan support dari Bapak Kepala Sekolah menjadi penyemangat bagi diri saya pribadi, sehingga apa yang saya peroleh ini bisa saya kembangkan untuk diri saya sendiri, dan mudah-mudahan
bermanfaat bagi orang lain seperti itu Pak. Amin. Dan support Bapak juga ini nanti ini Pak, ya syukur-syukur tidak hanya di sekolah ini saja Pak, ya, mungkin lewat Bapak Kepala Sekolah kegiatan seperti ini bisa dibawa ke forum yang lebih besar seperti KKG, ya, sehingga bisa membawa manfaat yang lebih luas lagi Pak, komunitas praktisnya lebih luas lagi Pak, seperti itu Pak. Siap Pak Katori. Alhamdulillah ya, kita sudah di akhir kegiatan. Terima kasih Pak Katori sudah mau menemui saya. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan Pak Katori ke depan bisa terrealisasi. Tetap semangat. Saya tunggu ini Pak, rencana-rencana aksi yang luar biasa dari Bapak ini. Mulai besok coba saya akan lihat besok kayak apa. Iya. Itu ya Pak Katori ya. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya jam 4 pas ini Pak. Iya. Refleksi ya Pak? Bentar Pak. Ya, refleksi. Monggo Pak Adi. Iya. Ini kalau saya sendiri sih masih banyak Pak hal yang masih kurang Pak. Ini kaitan mengkaitkan, memberi kesimpulan. Kadang saya masih itu Pak, masih karena Pak Katori kan penjelasannya panjang ya Pak. Jadi memang saya masih agak susah untuk mengambil intinya gitu. Cuma nanti tadi saya berusaha inti gitu. Sebenarnya penjelasannya luar biasa soalnya memang. Jadi kelemahan saya ada di situ Pak. Jadi kekurangan saya masih belum bisa ngambil kesimpulan gitu. Kemudian kalau untuk pertanyaan sih, saya kira saya belum tahu ya Pak itu berbobot atau enggak, tapi saya mencoba mengkaitkan dengan persoalan atau permasalahan yang tadi disampaikan Pak Katori, tak kaitkan terus gitu. Nggak tahu nanti jatuhnya berbobot atau enggak, mungkin panjenengan yang bisa merasakan ya Pak, dalam artian bisa enggak dari pertanyaan itu bisa jenengan apa ya, gali potensinya gitu sehingga bisa muncul gitu Pak. Ini yang saya menjawab mungkin panjenengan nanti. Kalau saya mau menjawab berbobot atau enggak saya nggak tahu Pak. Mungkin nanti dari jenengan yang bisa menjawab. Mungkin itu aja sih Pak. Oh iya. Kalau dari terima kasih Pak D. Yang jenengan sendiri bagaimana di Kucing biasanya Pak? Sudah bagus Pak. Tapi saya juga punya ini Pak, punya pedoman. Sudah saya ringlah seperti itu, dan memang ini untuk rambu-rambu pertanyaan sebagai coach ya, kepada coach. Dan kalau saya tadi mengikuti alurnya apa yang ditanyakan oleh Pak Adi selaku coach, ya memang masuk pada alur Tirta Pak. Iya, makasih. Iya, tadi masuk di alur Tirta karena saya juga ini Pak tadi mengamati step by step. Oh tadi pertanyaan Pak Adi masuk di sini nih, ini tujuan nih. Terus Pak Adi menggali nih, mengidentifikasi tadi Pak Adi mempunyai rencana seperti itu, dan terakhir tanya ya Pak ya, tanggung jawabnya, ya komitmennya seperti apa, tindakannya nanti seperti apa, dan secara garis besar sudah sesuai Tirta Pak. Ya, terima kasih Pak. Hanya saja nanti ya pertanyaan berbobot atau tidak ya menurut saya berbobot ya. Karena memang apa yang disampaikan oleh Pak Adi itu menuntut saya untuk betul-betul mengembangkan diri saya Pak, untuk betul-betul mengembangkan diri saya, dan apa yang menjadi pemikiran saya, apa yang menjadi ide saya juga nanti diarahkan ini aksinya seperti apa nih. Tadi Pak Adi sudah memancing, memberi pertanyaan sampai ke arah ke situ, sehingga menurut saya ya sudah termasuk berbobot. Mungkin nanti kembali ke fasilitas, jadi nanti sarannya di mana Pak? Iya Pak. Kalau secara keseluruhan ya Pak dari kegiatan ini sih saya mungkin menggarisbawahinya tentang waktu Pak. Jadi kucing tapi 15 menit Pak ya? Kenapa? Iya,
Iya 15 menit memang betul Pak. Iya, maksudnya akhirnya kan saya juga terpakunya melihatnya menit di laptop Pak. Ini saya kebablasan enggak ya gitu. Akhirnya terbatas untuk itu. Padahal sebenarnya kalau mau kita ngobrol seperti ini kan bisa panjang ya Pak waktunya. Nanti kan penggalian potensi juga semakin besar gitu. Mungkin itu sih Pak. Jadi dari keseluruhannya kita kejar-kejar waktu itu aja. Iya benar. Saya juga ini Pak merasakan kok suasananya beda ya. Beda kayak kemarin Pak. Kemarin waktu latihan Pak, iya. Kemarin terlihat santai ya kita ya. Iya benar Pak. Kemarin Pak Adi kan bisa cerita banyak lah, luas sehingga saya bisa mengambil kata kuncinya apa di situ Pak. Ini maksudnya Pak Adi cerita ini intinya gini loh. Kalau tadi sepintas saya malah aduh. Iya. Ini dalam hati saya juga Pak Adi enggak, ini nih kayaknya enggak hati-hati ini maksudnya. Betul Pak. Ini ngirit ya, waktu Pak. Ya mungkin Pak. Karena Pak Adi mungkin ini, ya tadi mungkin waktu juga Pak. Ngirit waktu benar. Iya makanya saya tadi ini harus saya banyak bertanya lagi. Iya. Ini kayaknya sudah ya Pak ya. Oke, ya kita sudah berusaha Pak ya.